Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya peneliti kelompok 5 yang akan mempresentasikan paper yang berjudul Dampak tumpahan minyak oil spill di perairan laut pada kegiatan industri migas dan metode penanggulangannya. Dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Ferdi Rivaldi. Lalu di anggota kedua adalah Aqua Hanfitorus. Tiga ada Iqbal Karismaldi, keempat ada Angga Pabarang, dan kelima ada Novita Sari. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan laut yang berlimpah. Diketahui bahwa 70% permukaan bumi ditutupi oleh laut. Laut merupakan suatu lahan yang kaya dengan sumber daya alam, termasuk keanekaragaman sumber daya hayati yang semuanya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa 70% permukaan bumi ditutupi oleh perairan atau larutan, dan lebih dari 90% kehidupan biomasa di laut bumi hidup di laut. Lalu selanjutnya, minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi atau migas merupakan sumber energi yang menjadi pilihan utama untuk digunakan manusia pada berbagai kebutuhan pada industri, transportasi, dan rumah tangga. Selain itu, pemanfaatan berbagai produk migas juga semakin meningkat, sehingga peningkatan akan permintaan minyak bumi di seluruh dunia telah mengakibatkan pertumbuhan ekspansi pada kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan minyak bumi di berbagai negara termasuk Indonesia. Namun demikian, kita selalu dihadapkan pada dilema antara peningkatan produksi migas dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, serta dampak yang ditimbulkan dari proses produksi tersebut. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan industri migas merupakan salah satu sumber pencemar lingkungan. Sumber dari pencemaran laut ini diantaranya berasal dari tumpahan minyak baik dari proses di kapal, pengeluaran lepas pantai, maupun akibat kecelakaan kapal. Polusi dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber pencemaran laut yang akibatnya akan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak makhluk hidup di sekitar pantai tersebut. Lalu di slide kelima ada beberapa kasus tumpahan minyak di perairan Indonesia. Yang pertama terjadi pada tahun 1975 yang berlokasi di Selat Malaka dengan keterangan kandasnya kapal tanker John Maru yang menumpahkan minyak sebesar 1 juta barel minyak solar. Lalu yang kedua terjadi pada tahun 1979 yang berlokasi di pelabuhan Lokseumawé dengan keterangan bocornya kapal tanker Golden Wind yang mengangkut 1.500 kiloliter minyak tanah. Lalu yang ketiga terjadi di tahun 1979 tapi dengan bulan yang berbeda, yaitu di lokasi perubahan Buleleng, Bali dengan keterangan kecelakaan kapal tanker Choya Maru pada Desember menumpahkan 300 ton bensin. Lalu pada tahun keempat yaitu terjadi tahun 1993 di lokasi Selat Malaka dengan kandasnya kapal tanker Perex Navigator. Lalu di nomor 5 ada pada tahun 1996 dan berlokasi di Natuna dan keterangan tenggelamnya kapal motor Hatams 2 yang memuat MFO. Lalu di nomor 6 ada pada tahun 1997 yang terjadi di Selat Singapura dengan keterangan kapal Orapin Global bertabrakan dengan kapal tanker Envoy Coast. Lalu di nomor 7 pada tahun 2003 dan berlokasi di Palembang dengan keterangan tabrakan antara tongkang PLTU atau PLN yang mengangkut 363 KL IDF dengan kapal Karo KNG yang menyebabkan Sungai Musi di sekitar Palembang tercemar. Lalu di nomor 8 terjadi di Pantai Indramayu dengan tumpahan minyak dari Pertamina UP F6 Balongan. Tumpahan ini merusak terumbu karang, tempat pengasuhan ikan-ikan milik masyarakat sekitar. Lalu di nomor 9 pada tahun 2004 di Balikpapan
Dengan tumpahan minyak, perusahaan Total dan P Indo membuat nelayan sekitar tidak dapat melaut dalam beberapa waktu. Lalu selanjutnya, pada sumber tumpahan minyak di laut. Saya akan menjelaskan operasi kapal tanker. Sebelum kapal berlayar, bagaimana air dalam tangki stop harus dikosongkan dengan memompakannya ke tangki penampungan limbah di terminal atau dipompakan ke laut dan diganti dengan air balas yang baru. Tidak dapat disangkal, buangan air yang dipompakan ke laut masih mengandung minyak dan ini akan berakibat pada pencemaran laut tempat terjadi bongkar muat kapal tanker. Lalu pada gambar kedua, perbaikan dan perawatan kapal atau docking. Dan proses docking, semua sisa bahan bakar yang ada dalam tangki harus dikosongkan untuk mencegah terjadinya ledakan dan kebakaran. Dalam aturannya, semua galangan kapal harus dilengkapi dengan tangki penampung limbah. Namun, pada kenyataannya, banyak galangan kapal tidak memiliki fasilitas ini, sehingga buangan minyak langsung dipompakan ke laut. Lalu ada terminal bongkar muat tengah laut. Proses bongkar muat tanker bukan hanya dilakukan di pelabuhan saja, namun banyak juga dilakukan di tengah laut. Proses bongkar muat di terminal laut ini banyak menimbulkan risiko kecelakaan seperti pipa yang pecah, bocor, maupun kecelakaan karena kesalahan manusia. Lalu selanjutnya ada bilge dan tangki bahan bakar. Umumnya, semua kapal memerlukan proses balas saat berlayar, maupun saat cuaca buruk, karena umumnya tangki balas kapal digunakan untuk memuat kargo, maka biasanya pihak kapal menggunakan juga tangki bahan bakar yang kosong untuk membawa air balas tambahan. Saat cuaca buruk, air balas tersebut dipompakan ke laut sementara air tersebut sudah bercampur dengan minyak. Selain air balas, juga dipompakan keluar adalah air bilga yang juga bercampur dengan minyak. Dan selanjutnya ada scrapping kapal. Proses scrapping kapal, pemotongan badan kapal untuk menjadi besi tua. Ini banyak dilakukan di industri kapal di India dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Akibat proses ini, banyak kandungan metal dan lainnya termasuk kandungan minyak yang terbuang ke laut. Diperkirakan sekitar 1.500 ton per tahun minyak yang terbuang ke laut akibat proses ini, yang menyebabkan kerusakan lingkungan setempat. Selanjutnya, ada kecelakaan tanker. Beberapa penyebab kecelakaan tanker adalah kebocoran pada lambung, kandas, ledakan, kebakaran, dan tabrakan. Beberapa kasus di perairan Selat Malaka adalah karena dangkalnya perairan, di mana kapal berada dalam pemuatan penuh. Tercatat beberapa kasus kecelakaan besar di dunia, antara lain pada tanggal 19 Juli tahun 1979 dengan bocornya kapal tanker Atlantic Empress di perairan Tobago yang menumpahkan minyak sebesar 2.870.000 ton ke laut. Lalu selanjutnya, dampak oil spill terhadap lingkungan perairan laut. Dampak langsung terhadap organisme. Yang pertama, dampak letal atau kematian. Yang kedua adalah dampak subletal. Yang ketiga ada dampak terhadap plankton. Yang keempat, dampak terhadap ikan migrasi. Lalu juga dampak langsung terhadap lingkungan kegiatan perikanan. Yang pertama, tiding atau bau lantung. Yang kedua, budidaya. Yang ketiga, ekosistem. Selanjutnya, langkah penanganan oil spill. Secara umum, penanganan tumpahan minyak dilakukan dengan salah satu atau ketiga metode sebagai berikut. Pertama, penanganan secara fisika. Contohnya menggunakan penampung atau pembatas oil bombs yang ditransfer dengan perangkat pompa. Yang kedua, penanganan secara kimia. Dan yang ketiga, penanganan secara biologi. Selanjutnya, kesimpulan dari paper ini, pemerintah dalam hal ini instansi terkait seperti KH, pariwisata, Diknas, perindustrian, dan perdagangan, TKP, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Perhubungan, PT Pertamina atau Persero, dan pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut ini. Dengan melibatkan beberapa instansi terkait, diharapkan penanggulangan tumpahan minyak di perairan laut akan menjadi lebih baik, terpadu, dan komprehensif. Perlu disadari dan menjadi paradigma bersama bahwa bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, tetapi pinjaman dari anak cucu kita. Ya, sekian terima kasih dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.